Sore ini kita sedang berada di Rumah Insinyur Soekarno bersama dengan narasumber yang akan diwawancarai, yaitu Rahma sebagai pekerja di kediaman Insinyur Soekarno. Saya bersama rekan saya, Farah Angguru, dan Dea Aprilia, dan dari saya sendiri, Dinda Novita. Dalam tempat wisata kediaman Soekarno, dalam sehari itu bisa berapa pengunjung? Untuk pengunjung kita sehari biasanya kurang lebih 50 orang ada. Kalau untuk hari Sabtu Minggu ada 100 atau 200 orang lebih ada. Untuk para pengunjung biasanya berasal dari daerah mana? Untuk dari daerah, kebanyakan dari daerah luar kota. Kita dari luar negeri juga ada, terutama negara tetangga Malaysia, Singapura. Pernah paling jauh itu di Jerman. Untuk biaya masuk ke dalam sini, untuk para pengunjung itu ada perbedaan antara orang Indonesia asli dengan orang luar? Itu kalau untuk biaya pengunjung tidak ada, paling perbedaannya di anak-anak sama dewasa. Kalau untuk anak-anak itu di 3.000 per orang, kalau dewasa 5.000 per orang. Untuk luas dari museumnya berapa ya? Kalau untuk luas halaman kita kurang lebih 1 hektar untuk ini. Cuman untuk rumah itu 9 kali 18,5 meter. Kediaman Soekarno ini didirikan oleh siapa dan tahun berapa? Kalau untuk pendiriannya dari saudagar kita yang bernama yang kuat dan kembali dibangun pada tahun 1918. Halo guys, kembali lagi bersama saya Dinda Novita Sari. Jadi kali ini kita bakal kunjungan kedua ke kediaman Soekarno, karena kemarin itu kita nggak sempat merecord banyak videonya karena ya keterbatasan waktu. Jadi kita cuma bisa ngambil video wawancara. Jadi untuk hari ini kita bakal kunjungan kedua untuk buat video selanjutnya. Sekarang sekitar pukul 1:30. Dari sini ke sana itu ngabisin waktu sekitar 15 menit. Jadi saksiin terus ya videonya. Next, bye bye. You know that I can get you more, a little more, whatever. Halo teman-teman, sekarang aku udah sampai di kediaman Rumah Soekarno pada masa pengasingan di Kota Bengkulu. Dan Rumah Insinyur Soekarno ini berada di tengah Kota Bengkulu, tepatnya pada Kelurahan Anggut Atas dan Kecamatan Gading Cempaka, Jalan Soekarno-Hatta. Kediaman Insinyur Soekarno pada masa pengasingan di Kota Bengkulu ini didirikan oleh saudagar Cina yang bernama Zhang Jequat pada tahun 1918. Nah, luas rumah Insinyur Soekarno ini yaitu 9 dikali 18,5 meter, sedangkan luas halamannya yang bisa kita lihat yaitu 1 hektar. Nah, jadi ini adalah ruang tamu di salah satu ruangan di mana Rumah Soekarno. Terdapat kursi dan meja yang bernuansa coklat dengan bahan dasar kayu. Seperti yang kita lihat di belakangnya, terdapat sejarah-sejarah singkat tentang sahabat-sahabat pelipur keterasian. Dan selanjutnya di atas itu terdapat foto Insinyur Soekarno pada masa itu. Dan salah satu objek lagi yang terdapat di ruang tamu ini yaitu sepeda Insinyur Soekarno yang digunakan pada masa beliau diasingkan di Kota Bengkulu. Alat ini adalah sebagai alat transformasi untuk Insinyur Soekarno berpergian pada kala itu. Di dalam ruangan ini terdapat lemari pakaian anak sandiwara Monte Carlo semasa pengasingan di Kota Bengkulu. Seperti yang kita lihat, terdapat baju berwarna merah, berwarna putih. Nah, selanjutnya kita bakal beralih ke kamar Insinyur Soekarno. Jadi ini adalah kamar tidur inti Insinyur Soekarno. Di samping kiri saya, bisa kita lihat ini adalah tempat tidur Insinyur Soekarno. Dan selain itu ada baju-baju peninggalan Insinyur Soekarno. Untuk kuliah mungkin bagus ya, tapi ini tidak diperjualbelikan ya teman-teman, ini hanya dipajang. Selanjutnya ini adalah latar belakang dari Ratna Juwani dan Soekarti. Oke, selanjutnya kita bakal melihat inilah gambar lukisan Fatmawati yang terlihat ini sangat bagus sekali, sangat unik sekali teman-teman. Jadi ketika kalian datang ke sini, tidak hanya tulisan-tulisan sejarah singkat yang kalian lihat, tapi banyak sekali foto-foto, gambar lukisan yang bisa kalian lihat. Di samping kiri kanan saya ini ada surat nikah dan ada juga surat rahasia. Kita lanjut ke berikutnya. Let's go. Nah, di sini ini adalah ruang yang
penuh dengan sejarah. Nah, ini adalah buku karya Bung Karno yang fenomenal pada masa itu. Di sini ada kostum Monte Carlo. Tadi adalah buku karya, dan kali ini adalah buku bacaan Insinyur Soekarno. Ada sekitar 4 buku. Berarti Soekarno ini dia adalah seorang yang gemar membaca ya teman-teman, dilihat dari peninggalan-peninggalannya. Baiklah, ini adalah sebenarnya ruangan yang berada di sisi kanan rumah Insinyur Soekarno, paling depan. Tapi kita terakhir ya, karena kita tadi mulainya dari ruang tamu. So guys, jadi kita harus perhatikan dulu. Di sini ada lemari buku yang banyak sekali buku-buku peninggalan. Ini ada surat kenaikan tunjangan. Ini ada surat biaya perjalanan. Surat biaya perjalanan ini masih menggunakan bahasa baca yang dahulu, jadi terlalu sulit untuk kita baca atau saya jelaskan. Nah, yang ada di belakang saya teman-teman adalah sejarah singkat dari ujian bagi seorang pemimpin bangsa dan suka miskin, Banshu, dan MD. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk datang ke sini setelah melihat video saya kali ini. Kalian harus percaya bahwa tempat ini adalah tempat yang wajar jika dijadikan salah satu tempat wisata yang paling diminati oleh para wisatawan di Kota Bengkulu, di luar kota, di dalam negeri, dan luar negeri. Dan selain di dalam ruangan-ruangan ini masih ada lagi satu space atau satu tempat wisata yang dikunjungi di belakang rumah Insinyur Soekarno ini. Objek terakhir yang berada di rumah Insinyur Soekarno yaitu letaknya di belakang tempat Insinyur Soekarno.